teman-teman, jadi kita akan mereview obat. Nah, obat-obatan ini biasanya kita gunakan atau kita sering pakai di sekolahan kita. Obat yang pertama ini ada obat Promax. Nah, obat Promax ini digunakan untuk sakit mah. Ada juga Milanta. Ini namanya Milanta. Ini juga untuk sakit mah. Milanta ini ada dua macam. Ada yang tablet, ada yang bentuknya kayak gini. Ini obat yang cair, Milanta yang cair. Jadi kegunaan Milanta ini sama untuk sakit mah. Dan ada juga untuk asam lambung. Ini ada Antasidadone. Ini digunakan untuk penderita asam lambung. Nah, sedangkan dosisnya yang paling besar ini ada Antasidadone. Setelah itu Milanta. Setelah itu ada Promax. Nah, oke, selanjutnya obat yang kedua ini untuk diare. Ini ada Entrostop. Nih. Nah, Entrostop ini digunakan untuk sakit diare. Yang kedua, ini ada Diapet. Ini juga sama untuk diare. Selanjutnya ada Lopamid. Nah, Lopamid ini digunakan untuk diare akut. Nah, Lopamid ini digunakan untuk diare yang benar-benar selama 2-3 hari ini belum sembuh. Jadi kalau diarenya 2-3 hari belum sembuh, itu pakainya yang Lopamid. Nah, untuk dosisnya yang paling kecil, ini ada Diapet. Ini dosis terkecil. Yang selanjutnya ini Entrostop, ini yang sedang. Selanjutnya ada Lopamid, ini dosisnya yang paling tinggi. Oke teman-teman, obat yang ketiga ini untuk obat alergi. Nah, saya urutkan dari yang terkecil ya. Nah, jadi obat alergi yang paling kecil ini ada CTM. CTM itu kayak gini, warnanya kuning. Nah, yang selanjutnya ini ada Orpen. Orpen ini juga untuk alergi ya. Setelah itu cetirizine, ini dosisnya yang paling tinggi. Oke, selanjutnya kita ke obat batuk. Nah, jadi ada dua. Nih. Yang ini ada Comix OBH. Ini digunakan untuk batuk berdahak. Kalau yang batuknya kering atau biasa, ini pakainya yang Comix biasa. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada obat untuk masuk angin. Ini ada Antangin dan ada juga tolak angin. Nah, ini digunakan untuk masuk angin, kembung, terus capek, pusing, itu juga bisa. Nah, Antangin ini ada dua varian. Ada yang kaplet dan ada yang cair. Nih. Nah, selanjutnya obat flu. Obat flu ini ada ini Ultraflu dan ada Paraflusin.
Nah, dosisnya ini lebih besar, lebih tinggi, dan ini lebih kecil. Paraflu ini untuk gejala flu, masih gejala flu. Sedangkan ultraflu ini udah ke flu, udah sakit flu. Nah, sebenarnya ini paratusin sama paraflu ini sama. Manfaatnya juga sama dan dosisnya juga sama. Oke, selanjutnya ini ada sangobion. Sangobion ini untuk suplemen penambah darah. Nah, obat selanjutnya yaitu ada obat nyeri. Yang pertama ada mefenamid acid. Ini mefenamid acid. Nah, yang kedua ada paracetamol. Nah, paracetamol dan mefenamid acid ini keduanya sama digunakan untuk obat nyeri. Bedanya, paracetamol dosisnya lebih kecil daripada mefenamid acid. Nah, mefenamid acid sendiri diberikan kepada orang yang tidak memiliki asam lambung. Jadi kita tanya dulu apakah penderita itu punya asam lambung atau tidak. Kalau tidak, kita bisa memberikan mefenamid acid. Tapi kalau untuk penderita asam lambung, kita lebih menggunakan paracetamol. Nah, untuk mefenamid acid sendiri itu ada dua bentuk. Yang pertama ada kaplet seperti ini tadi. Yang kedua ada kapsul seperti ini. Nah, untuk obat selanjutnya yaitu ada obat pusing. Obat pusing kita di sini memiliki dua obat pusing. Yang pertama kita bisa menggunakan paracetamol. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan Botrek. Botrek seperti ini. Nah, untuk dosisnya sendiri lebih kecil dari paracetamol daripada Botrek. Biasanya ada juga Paramed atau obat-obat lainnya, tetapi untuk dosis yang lebih tinggi yaitu Botrek. Botrek ini. Nah, untuk obat selanjutnya yaitu ada obat sesak nafas. Nah, obat sesak nafas kita bisa memberi neonapasin seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke salep. Yang pertama ini ada salep Bioplacington. Nah, Bioplacington ini digunakan untuk salep luka bakar. Jadi kan ada berbagai macam luka bakar. Nah, luka bakar itu bisa dikasih dengan salep. Selanjutnya ada hidrokartison seperti ini. Nah, hidrokartison seperti ini. Ini untuk obat alergi atau obat gigitan serangga. Jadi kalau gatal karena gigitan serangga, kita bisa memberi hidrokartison. Selanjutnya ada ada salep betametason seperti ini. Nah, betametason sendiri digunakan untuk salep koreng. Selanjutnya ada gentamicin. Salep gentamicin digunakan untuk infeksi karena bakteri. Nah, selanjutnya di sini kita punya Rivanol. Nah, Rivanol ini digunakan untuk membersihkan luka. Jadi sebelum luka dikasih obat merah, kita bisa menggunakan Rivanol dulu untuk membersihkan lukanya. Nah, setelah memakai Rivanol, kita bisa memakaikan obat merah. Seperti ini obat merahnya. Nah, obat merah sendiri digunakan untuk antiseptik terhadap luka. Jadi, setelah luka dibersihkan, kita bisa menggunakan obat merah. Nah, selanjutnya ada plaster luka. Di sini plaster luka. Nah, di sini ada plaster gulung. Nah,
Jangan menyebutnya ini Hansaplast, karena Hansaplast itu merek dari plaster luka ini sendiri. Jadi ini kita sebut dengan plaster luka. Ini disebut dengan plaster gulung. Nah, kegunaannya sendiri, plaster luka ini digunakan untuk luka yang kecil. Sedangkan plaster gulung ini digunakan untuk luka yang lebar atau yang besar, lebih besar. Nah, selanjutnya di sini kita ada kasa steril seperti ini. Ini kasa steril. Dan selanjutnya ada kasa gulung. Seperti ini kasa gulung. Nah, apa bedanya sih, Kak? Nah, bedanya itu untuk kasa steril sendiri hanya digunakan untuk satu kali pemakaian. Sedangkan untuk kasa gulung bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya ada obat tetes mata. Ini, seperti ini. Nah, obat tetes mata ini digunakan untuk menetesi mata yang iritasi atau yang kering, bisa digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pegal-pegal sendiri kita bisa menggunakan hot-in cream seperti ini. Untuk pegal-pegal, pegal nyeri otot seperti itu. Selain hot-in cream kita bisa menggunakan balsam. Balsam di sini kita memiliki dua balsam. Yang pertama ada balsam lang. Yang selanjutnya ada balsam geliga seperti ini, yang biru ini. Nah, fungsinya kalau balsam lang sendiri digunakan untuk pegal-pegal, bisa untuk pusing, bisa untuk kesleo atau masuk angin, itu bisa digunakan balsam lang. Tetapi untuk geliga sendiri, balsam geliga sendiri digunakan untuk nyeri atau pegal-pegal seperti itu. Dan yang terakhir kita juga memiliki minyak kayu putih dan fresh care. Di sini fungsinya sama untuk mengatasi pusing, bisa masuk kembung, perut kembung, atau untuk wangi-wangian ketika pingsan. Nah, untuk penggunaannya sendiri, fresh care jangan digunakan ketika dingin atau terkena air, karena itu akan menyebabkan rasa dingin setelah terkena air tadi. Jadi gunakan fresh care ketika menghindari air. Nah, untuk penggunaan fresh care sendiri jangan dibarengi penggunaan air, jangan dibarengi ketika menggunakan air, karena penggunaan fresh care ini ketika terkena air akan menyebabkan rasa dingin.